Bab 11. Wanita yang tangguh. Fan Changyu terkejut ketika seorang tetangga memberitahu bahwa orang-orang dari tempat judi kembali mendatangi rumahnya. Dengan cemas, ia segera berlari pulang membawa tongkat. Dari kejauhan, ia melihat kerumunan di depan rumahnya dan langsung berteriak, "Minggir!" sehingga orang-orang bubar. Saat itu, bos kecil perjudian, Jin Ye, keluar dari gerbang rumah yang rusak. Namun langsung dipukul oleh Fan Changyu hingga tersungkur tak bergerak. Namun, pemandangan di dalam halaman membuatnya terdiam. Para preman rumah judi sudah tergeletak ketakutan. Kaki-kaki mereka patah, sementara di bawah atap duduk suaminya, Si Zeng, pucat namun tetap gagah dengan tongkat di tangannya. Para tetangga buru-buru menasihati, "Changyu, berhenti, suamimu sudah memukuli mereka. Lihat mereka, semua kakinya patah." Fan Changyu terkejut, tapi tetap menggertak para preman agar membayar ganti rugi. Jin Ye yang ketakutan segera menyerahkan segenggam perak dan koin, diikuti preman-preman lain yang tergesa-gesa kabur. Setelah keadaan reda, Feng Changyu melihat darah merembes dari perban suaminya. Ia berkata canggung, "Kalau lukamu terus terbuka lagi, kaulah yang akan menderita." Si Zeng hanya menjawab dingin, "Mereka terlalu berisik." Ucapan sederhana itu membuat Fan Changyu terdiam, menyadari bahwa meski terluka, suaminya tidak segan melindungi rumah ini. Bahkan adiknya, Chang Ning, memuji dengan polos, kakak ipar sangat hebat. Mereka menghinanya sebagai orang cacat. Tapi, dia melumpuhkan semuanya. Malamnya, Fan Changyu mendekati Si Zeng dengan ramuan obat. Merasa bersalah, namun Si Zeng menatapnya tajam. "Apa menurutmu mematahkan salah satu kaki mereka belum cukup? Aku tidak seperti itu sampai mengambil hati kata-kata sampah. Seperti yang kukatakan, mereka terlalu berisik." Fan Changyu yang sempat salah tingkah, akhirnya hanya meletakkan obat, lalu melanjutkan cerita tentang kunjungannya ke Yamen dan persekongkolan Venda dengan orang-orang rumah judi. Percakapan mereka kemudian beralih ke hukum dan nasib gadis yatim piatu. Fan Changyu dengan getir menjelaskan bahwa undang-undang tidak pernah berpihak pada anak perempuan seperti dirinya. Sementara Si Zeng dengan tenang menimbang kemungkinan perubahan aturan. Saat ia menyerahkan dokumen registrasi rumah tangga, Fan Changyu menyampaikan kabar lain. "Aku juga mendengar bahwa Ma Qiwan tewas di medan perang Chongzhou. Kau melarikan diri dari sana. Tahukah kau apakah ini benar?" Si Zeng hanya menjawab tenang, "Aku tidak tahu." Lalu tersenyum samar ketika ditanya apa yang disayangkan dari kematian seorang jenderal. Bab 12. Pria yang cerdik. Pada siang hari, Fan Changyu berani mengungkapkan pendapatnya tentang Ma Qiwan. Ia menilai meski banyak pejabat menuding Ma Qiwan kejam, rakyat jelata tahu kebenaran bahwa tanpa jasanya, perbatasan barat laut mungkin sudah jatuh ke tangan musuh. Ucapannya mengejutkan Si Zeng, yang selama ini hanya mendengar kecaman. "Kau cukup berani bicara," ujarnya. Fan Changyu membalas polos, "Kami rakyat jelata bukan bodoh. Mengutuk pejabat korup tidak apa-apa. Tapi menyalahkan Ma Qiwan hanya karena membunuh musuh, itu pemikiran sesat." Bahkan ketika Si Zeng mengingatkan bahwa namanya dipakai untuk menakuti anak-anak, Fan Changyu hanya tertawa. "Ayahku juga begitu. Dipanggil Fan Laohu karena terlihat galak saat menyembelih babi." Saat makan siang, Si Zeng memperhatikan tugu peringatan keluarga Fan. Ia mendapati nama asli ayah Fan Changyu adalah Fan Erniu, yang kemudian dikenal dengan julukan Fan Laohu. Lebih mengejutkan lagi, ibunya, Li Hua, ternyata seorang pembantu rumah kaya yang bisa baca tulis, meracik wewangian, dan membuat bedak. Dengan bangga Fan Changyu berkata, "Ibu saya luar biasa. Pakaian keluarga kami selalu wangi meski ayah bekerja sebagai tukang daging." Si Zeng merasa heran dengan asal-usul ibunya, lalu bertanya tentang nama Changyu dan adiknya. Jawabannya membuatnya semakin menilai keluarga sederhana ini unik. Setelah makan, Fan Changyu sibuk kembali membuka toko dagingnya. Sementara itu, Si Zeng meminta kertas, tinta, kuas, dan batu tulis. Meski peralatan itu sudah tua dan usang, ia tetap menulis sebuah esai. Ia kemudian menitipkan esai itu pada tukang kayu Shao untuk dijual ke toko buku. Shao yang terharu mengira Si Zeng ingin mencari uang demi meringankan beban Fan Changyu. "Kau anak yang baik. Melihat kau menyayanginya, aku bisa tenang," kata Shao. Si Zeng tak sempat menjelaskan, sehingga keheningan itu dianggap sebagai konfirmasi, membuat Fan Changyu kemudian bersikap sedikit lebih dingin. Malam harinya, saat membawa bara api ke kamarnya, Fan Changyu memergoki Si Zeng tengah mengoleskan obat di punggung yang penuh luka berdarah. Tanpa memedulikan etika, ia mulai mengobati.
Apa susahnya minta bantuan orang lain? Pria dewasa, apa yang kau ributkan? Omelnya. Zeng berusaha menegur. Pria dan wanita tidak boleh melakukan kontak fisik. Namun Fan Changyu menjawab, enteng. Aku menggendongmu kembali dari hutan belantara. Soal kontak, kita sudah sering bertemu. Keheningan pun memenuhi ruangan. Hingga Zeng terpaksa menutup pembicaraan. Aku mengerti maksudmu. Agar tidak salah paham, Fan Changyu buru-buru menambahkan kebohongan bahwa ia masih belum bisa melupakan mantan tunangannya, Song Yan. Dia sangat tampan dan pintar. Satu-satunya yang lulus ujian provinsi. Bagaimana aku bisa melupakannya? Katanya gugup. Wajah Zeng sulit dibaca. Sebelum akhirnya ia hanya berkomentar singkat, turut berduka cita. Fan Changyu tertegun karena Song Yan sama sekali belum mati. Bab 13. Strategi menghasilkan uang. Keesokan paginya, Fan Changyu membawa daging babi segar dan rebusan ke pasar. Awalnya ia heran ketika seorang bibi bertanya, apakah jeroan babi rebus ini juga gratis? Ia menjelaskan malu-malu. Jeroan babi ini tidak murah, mana mungkin kuberikan. Namun bibi itu menyinggung bahwa semua toko daging lain memberi jeroan rebus gratis. Saat ia menoleh, ternyata benar tukang daging go yang sebelumnya melarangnya. Kini justru membagikan jeroan rebus untuk menarik pembeli. Fan Changyu sempat kesal, tapi segera sadar bahwa jeroan rebus justru bisa jadi strategi promosi terbaik. Apalagi rebusannya berwarna merah cerah dan harum. Jauh lebih menggoda daripada milik toko lain. Ketika bibi itu akhirnya membeli 5 jin daging darinya, ia berkata puas, daging gratismu enak sekali. Aku akan suruh tetanggaku beli juga. Sejak itu, pembeli berbondong-bondong ke tokonya, hingga sebelum pasar selesai, dagingnya habis terjual. Sementara toko lain, termasuk milik Tuan Gu, justru sepi dan dicibir pembeli karena jeroannya hambar. Para pedagang lain membisikkan kekesalan mereka tentang sifat arogan Gu yang kerap memanfaatkan kerabatnya di pemerintahan. Kini, melihat ia dipermalukan oleh kualitas rebusan Fan Changyu, mereka diam-diam merasa puas. Fan Changyu sendiri lebih sibuk menghitung hasil dagangan. Dari 80 jin daging, ia meraup keuntungan 1 guan lebih. Hatinya senang, karena berarti kehidupan dirinya dan sang adik perlahan membaik. Bahkan ia mulai bermimpi suatu hari bisa membawa adiknya berobat ke ibu kota. Sepulang dari pasar, ia melihat seekor elang putih melintas di langit, membuatnya sempat berpikir tentang kemungkinan menjualnya jika bisa ditangkap. Namun sesampainya di rumah, perhatiannya tertuju pada Zeng. Ia mendapati pria itu duduk di balik jendela terbuka, menulis dengan tenang di tengah udara dingin. Apa kau tidak kedinginan dengan jendela terbuka? Tanyanya. Zeng menjawab singkat. Ruangannya gelap. Membuka jendela akan meningkatkan pencahayaan. Melihat tumpukan kertas tinta, Fan Changyu penasaran. Apa yang sedang kamu tulis? Zeng menjawab pelan. Esai. Fan Changyu terkejut sekaligus kagum. Tapi Zeng merendahkan diri. Hanya beberapa pengalaman perjalanan. Cukup untuk menipu toko buku. Khawatir akan kesehatannya. Fan Changyu menegur. Lukamu baru sembuh. Terlalu berbahaya kalau keluar. Di musim dingin, kau tidak perlu melakukan ini. Aku bisa menafkahimu. Ia lalu pergi meninggalkannya. Sementara Zeng hanya terdiam, menekan alisnya dengan tatapan dalam, seolah menyimpan sesuatu yang tidak terucapkan. Bab 14. Dia melihatnya. Bisnis daging rebus Fan Changyu berkembang pesat. Setiap hari ia bisa menjual habis 2 ekor babi. Bahkan hingga menyiapkan panci besar berisi kepala dan jeroan rebus di depan tokonya. Aromanya yang menggoda membuat orang-orang dari seluruh kota datang khusus untuk membeli. Keuntungannya pun melimpah. Hingga dalam 1 hari ia bisa meraup sekitar 2 guan. Dengan pendapatan itu, Fan Changyu berniat menebus jepit rambut peraknya di Pegadaian. Namun kecewa ketika penjaga toko mengatakan, jepit rambut itu sudah terjual. Meski ia berusaha menahan diri, kesedihan tetap menghampirinya karena jepit itu adalah tanda kedewasaan dari orang tuanya. Dalam perjalanan pulang, Fan Changyu mendapati keramaian di gang barat. Keluarga Song hendak pindah. Song Yan, yang kini menjadi kebanggaan Kingping setelah lulus ujian provinsi, tampil gagah dengan jubah nila, sementara Nyonya Song berlagak elegan dengan jepit emas di rambutnya. Di tengah suasana itu, Song Yan tiba-tiba memanggil, Nona Fen, mohon tunggu, dan menghampirinya dengan membawa kotak brokat. Dengan suara lembut ia berkata, hari ini kami pindah. Anggaplah ini tanda terima kasihku atas kebaikan ayahmu dulu. Namun, Fan Changyu justru mencibir. Apa ini? Tanyanya, sebelum menepis kotak itu hingga jatuh.
Batangan perak berhamburan di tanah, membuat para tetangga terperangah. Nyonya Song panik dan berteriak. Apa yang kamu lakukan? Fan Changyu menatap dingin lalu berkata, hadiah ini terlalu berharga. Aku tak berani menerimanya. Ayahkulah yang membelikan peti mati untuk keluargamu. Ayahkulah yang membayar kuliahmu. Dan aku tak ingin orang mengatakan keluargaku memaksa kalian dengan kebaikan itu. Ketegangan memuncak. Nyonya Song tak kuasa menahan amarah. Sementara Fan Changyu menekankan bahwa seharusnya keluarga Song melunasi biaya yang dulu dikeluarkan ayahnya. Ucapan-ucapan itu membuat wajah Nyonya Song berubah pucat karena malu ditonton para tetangga. Lalu, Song Yan yang sedari tadi diam tiba-tiba berkata dengan tajam, jika kamu datang kepadaku, aku tidak akan tinggal diam. Ucapan itu mengejutkan semua orang, bahkan membuat ibunya nyaris pingsan. Di saat itu pula, suara lembut terdengar dari kerumunan. Kakak ipar, ada begitu banyak orang. Lalu suara lain, dingin dan tegas, menyahut, jangan pergi. Fan Changyu menoleh dan mendapati suaminya berdiri di ambang pintu bersama adiknya. Ia tampak tenang, bersandar pada kusen dengan kruknya tersembunyi di balik lengan jubah merah. Tatapan mereka bertemu sejenak, dan meski wajahnya tanpa emosi, sudut bibir pria itu sedikit terangkat seakan sejak awal ia sudah menyaksikan semuanya. Bab 15. Dia melindungi dirinya sendiri. Suasana menjadi canggung ketika tetangga mulai berbisik melihat Si Zeng berdiri di sisi Fan Changyu. Bahkan ada yang membandingkannya dengan Song Yan. Di tengah perhatian orang, Chang Ning berlari ke arah mereka sambil memanggil kakak, lalu menggandeng kaki kakak iparnya dengan bangga, seolah siap melindungi Fan Changyu. Saat Changyu menegurnya dengan lembut, sebutan kakak ipar dari mulutnya terdengar ganjil. Namun Si Zeng tetap tenang, seolah sudah terbiasa. Tak kala tatapan Si Zeng dan Song Yan beradu, suasana tegang. Si Zeng dengan dingin berkata, "Bayar, kembali uangnya." Kata-katanya membuat semua terdiam. Bahkan Nyonya Song hampir jatuh karena marah. Ia menegaskan bahwa mereka tidak pernah berniat lari dari utang, lalu menyuruh Song Yan membayar. Song Yan akhirnya menyerahkan 2 batang perak. Tetapi Si Zeng sendiri yang mengambilnya dan berkata dingin, "Kita impas sekarang." Tatapannya pada Song Yan penuh penghinaan, seperti induk ayam yang melindungi anaknya, membuat Fan Changyu dia membeku hingga mereka kembali ke rumah. Begitu pintu tertutup, Si Zeng tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Dengan nada tajam ia berkata, "Orang seperti itu, apa pantas kau rindukan begitu lama?" Bahkan menangisinya. Fan Changyu mencoba membela diri. "Kapan aku menangis?" Tapi tidak bisa menjelaskan kebohongan yang dulu ia buat. Si Zeng, yang biasanya enggan ikut campur urusan orang, jelas hanya turun tangan karena ia berhutang nyawa padanya. Namun sikap dingin dan tatapan jijik darinya membuat hati Fan Changyu semakin tertekan. Kedatangan Bibi Zhao menambah kerumitan. Ia bergosip tentang keluarga Song dan bahkan menasihati Fan Changyu agar segera membangun hubungan dengan suaminya. Kalau kalian tidak dekat sekarang, bagaimana jika dia pergi setelah sembuh? Setidaknya punya anak untuk diandalkan, katanya. Meski malu, Fan Changyu hanya bisa mengangguk samar, merasa semakin terkekang oleh semua tekanan. Saat teringat buklet rahasia pemberian Bibi Zhao, ia panik buklet itu masih terselip di kamar baru. Entah sudah dilihat suaminya atau belum. Dengan alasan mengganti spray, Fan Changyu mencari-cari buklet itu di kamar Si Zeng. Namun hasilnya nihil. Saat ia hampir putus asa, suara dingin pria itu terdengar dari belakang. "Apakah kamu butuh bantuan?" Gugup, ia menolak dengan wajah datar, sementara jarinya sampai tertusuk jarum karena tegang. Tanpa sepengetahuannya, buklet itu ternyata sudah dipakai Si Zeng untuk menyangga kaki meja. Mendengar semua nasihat Bibi Zhao sebelumnya, ia hanya menatap benda itu dengan alis berkerut. Apakah benar buklet itu yang dicari Fan Changyu?